rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, kembali pada siang ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas limpahan rahmat yang sepakat berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Fitri Hidayat Lestari. Salawat dan salam terdoakan kepada Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri. Pada Ibu Fitri, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang nyaman ini dalam rangka kegiatan diseminasi saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Salawat beriring salam kita hajatkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Padang, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 1 Padang, dan seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru SMP Muhammadiyah 1 Padang. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi izin kepada saya untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita, bagi sekolah kita, dan menjadi amal ibadah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kita lemeskan dulu otot-otot kita dengan mengadakan sedikit ice breaking. Jadi selama guru penggerak ini kami belajar bagaimana kita memberikan ice breaking untuk adanya mengendorkan peregangan-peregangan yang ada dalam diri kita. Nah, ice breakingnya begini Bapak Ibu. Kalau saya tunjuk nanti ada gajah itu bagaimana Bapak Ibu? Besar. Gajah itu besar. Kalau semut kecil. Nah, sekarang kita balik. Kalau seandainya ditunjuk nanti semut, jawabannya adalah kecil. Dia tetap kecil, tapi gerakannya besar. Kalau gajah besar. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ayo kita coba nyanyikan bersama-sama. Gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut. Semut bagaimana Ibu? Semut kecil. Oke, kita ulang kembali. Gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 gajah. Ayo, gajah gimana? Besar. Berarti orang konsentrasi. Jadi kalau gajah bukanlah kan besar, tapi kalimatnya tetap besar, katanya besar tapi gayanya kecil. Oke, kita ulang lagi sampai ada betul. Gajah, 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 semut,
Semut, semut, semut gajah. Semut. Besar. Kok semut kok besar sih tadi? Semut itu kecil tadi. Oke, Padi belum konsentrasi. Maklum ya, Padi mengajar 10 jam, mungkin nggak konsentrasi. Oke, kita ulang lagi. Semut, semut, semut gajah. Gajah, 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 semut. Gajah. Mudes juga belum konsentrasi, kayaknya pikir tadi kelelahan ini. Oke, kita bilang lagi. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Semut. Mudes juga belum konsentrasi. Kecil. Dia gerakannya kebalikan, Bu. Kecilnya betul. Gerakannya kebalikan. Yuk kita ulang sampai ada yang betul. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, gajah, gajah. Oke, mulai konsentrasi. Oke. Baik Ibu, sekarang sudah keluar ketahuannya tadi mungkin masih lelah setelah mengajar. Oke Ibu, kita mulai kegiatan kita tentang yaitu saya melakukan kegiatan diseminasi positif yang ada pada pembelajaran guru penggerak yaitu modul titik 4. Saya melakukan di sini aksi nyata yaitu pengimbasan kepada sekolah atas apa ilmu yang sudah kita dapat dari pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah mungkin besok ini banyak ibu-ibu yang menyusul untuk bisa menjadi calon guru penggerak berikutnya. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Nah, sebelum saya melakukan aksi nyata ini, saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang mana rancangan tindakan ini sudah saya komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan Wakil. Nah, berikut rancangan tindakannya sudah kami komunikasikan dengan Bapak, yaitu dengan latar belakang sekolah hendaknya menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid untuk menumbuhkan kodratnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diciptakan dan ditumbuhkannya budaya positif di sekolah. Jadi tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan. Kedua, semua warga sekolah berkomitmen untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan sekolah. Kemudian, guru memposisikan dirinya sebagai manajer dalam menerapkan strategi 3 restitusi. Yang keempat, seluruh warga sekolah konsisten untuk menumbuh kembangkan budaya positif. Lini manisah tindakan yang dilakukan, pertama mengkomunikasikan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi, ini sudah saya komunikasikan. Kedua, melaksanakan diseminasi tentang budaya positif terhadap rekan sejawat, inilah kegiatan kita pada hari ini. Kemudian menjelaskan pada murid tentang keyakinan sekolah atau kelas dan nilai-nilai kebajikan. Ini sudah saya lakukan itu di kelas yang saya wali kelasnya. Keempat, berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mengkonversi peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah atau kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan. Kelima, membuat poster yang berisi tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Kelima, mengkomunikasikan tentang budaya positif dengan orang tua. Dokumen yang dibutuhkan tentu saja kita kerjasama, kolaborasi antar warga sekolah dan juga nantinya adalah murid-murid kita, orang tua murid juga. Nah,
Besar harapan kita agar rancangan aksi nyata ini terwujud sebagaimana mestinya, membawa perubahan positif dengan kolaborasi semua warga sekolah. Yang kami pelajari dalam konsep inti modul budaya positif ada 7, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar telah bergeser dari model pengajaran tradisional di mana guru adalah sumber pengetahuan utama dan murid hanya sebagai objek pembelajaran, ke model pembelajaran yang menempatkan murid sebagai agen aktif dalam proses pembelajaran mereka atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid dipandang sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun murid untuk mencapai kodratnya. Pendidikan paradigma baru. Pendidikan paradigma baru itu pendidikan yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sumbernya dari Kemendikbudristek tahun 2022. Yang sebagaimana kita tahu, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan ada nyanyinya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi begitu cara saya menghafalkannya kepada anak-anak Bapak Ibu. Kemudian, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Jadi selama ini kalau kita disiplin, kita kan kalau anak salah, kita beri hukuman. Kalau anak melakukan sesuatu yang benar, kita beri mereka suatu penghargaan. Nah, yang disiplin positif itu tidak, tapi yaitu kesadaran intrinsik tanpa adanya hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, lalu kita mengenal kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Jadi Bapak Ibu, biasanya anak-anak kita itu misalnya mereka pergi keluar, mereka berbicara atau bermain di dalam kelas. Itu karena mereka melakukan adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa kira-kira? Kalau mereka maunya enak-enak aja berbicara di kelas, kebebasan ya, mereka ingin bebas. Nah, tapi mereka tidak tahu cara pemenuhan kebutuhan mereka itu salah, tidak tepat waktu mereka memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi kadang ada pula anak itu dia karena kurang kasih sayang di rumah, ingin mendapat perhatian kita, ada-ada saja ulahnya di kelas. Mereka ingin diberi kasih sayang dan rasa diterima, tapi penempatannya yang salah bagi anak-anak di sekolah. Begitu. Kemudian ada 2 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik.
yaitu motivasi yang berasal dari luar, yang mana murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena kan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Misalnya dia takut terlambat karena takut dihukum. Dia memakai sepatu hitam karena takut dihukum saja. Itu masih motivasi ekstrinsik. Atau dia ingin dia melakukan sesuatu yang benar, yang patuh karena ingin mendapat pujian dari kita sebagai gurunya. Itu masih motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Kalau kita tidak menghukum dia belum tentu kesalahannya itu pasti akan diulang. Kemudian kalau kita tidak memberikan pujian ke dia, belum tentu dia melakukan hal yang benar. Jadi karena iming-iming dapat pujian, itu yang ekstrinsik. Nah, motivasi itu kan adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang kedua, ini motivasi yang diharapkan ada pada diri murid kita, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang mana tadi kita memberikan hukuman. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kan begitu ya Ibu, selama ini yang hukuman itulah sifatnya. Kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau timbulnya sifat iri. Misalnya si A dapat hadiah, si B enggak, timbul ada sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan memberikan konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi itu sifatnya penguatannya jangka pendek. Lalu perlu memonitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang bagusnya adalah restitusi, yang mana murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketiga, menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. 5. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri dari restitusi adalah yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Tawaran, bukan paksaan. 6. Memperbaiki hubungan. Ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, contoh kasus kita, murid terlambat datang ke sekolah. Kalau kita memberi hukuman, pasti begini. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Tuh, biasa kita lakukan. Lalu guru marah-marah terhadap murid, sehingga murid menjadi takut. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu sudah biasa zaman-zaman kita sekolah dulu. Kalau kita memberikan konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada
jam istirahat berlangsung. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ada baiknya daripada hukuman. Tapi yang lebih baik lagi, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan restitusi ini, murid akan menjadi lebih menghormati kita dan lebih menghormati dirinya sendiri. Nah, sebagai guru, kita selama ini ada pada posisi kontrol yang keberapa? Yang pertama, ada sebagai penghukum. Jadi kita menghukum siswa kita yang melanggar peraturan. Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Sering kita seperti ini bicara pada anak. Dah ibu ada orang tua dan dah kasihan kamu sama orang tua kamu. Dah menyekolahkan kamu, tapi kamu main-main saja belajar. Itu mungkin saya sendiri juga sering mengucapkannya. Dengan demikian, murid akan menimbulkan rasa bersalah pada dirinya. Itulah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Ini lebih bagus sedikit. Kita sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Misalnya pemantau ini, Anda tidak membuat PR. Tidak Pak, kenapa tidak buat PR? Saya bilang, tidak. Sekarang buat PR-nya. Bapak, kalau kamu tidak buat PR, tidak boleh istirahat. Itu sering juga kita lakukan. Jadi kita pantau dia. Kalau dia sudah selesai, baru kita kasih istirahat. Itu posisi kita sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer, inilah yang baik. Posisi kita sebagai manajer, yaitu ketika seorang anak melakukan kesalahan, maka kita ajak dia untuk berdiskusi. Mana berdiskusi? Kita berdiskusi dengan dia untuk bukan mencari masalahnya, tapi menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Siapa yang mencari solusinya? Kita guru? Tidak. Tapi anak tersebut dengan kita bimbing, dia akan menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga diharapkan dengan posisi kita sebagai manajer, maka akan menimbulkan kesadaran intrinsik pada murid kita. Jadi mereka tidak ada lagi takut hukuman, mereka tidak mengharapkan imbalan, tapi mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya itu, atau nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, ini posisi kontrol. Saya kasih satu kasus, yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini yang sering juga terjadi di sekolah kita. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, kita akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Kita pisahkan anak yang tidak lengkap dengan anak yang lengkap. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Jadi dengan mengatakan demikian, kita membuat anak memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita mengajaknya. Ini sering juga kita lakukan. Ayolah tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Mungkin sekali kita maafkan ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai pemantau, kita akan bilang, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, kita akan mengatakan, apakah kamu tahu telah melanggar keyakinan sekolah kita? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Ini nanti bisa kita lihat bagaimana jawaban anak dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Atau keyakinan peraturan sekolah? Mengapa tidak itu? Nah, selama ini kita keyakinan itu identik dengan kepercayaan kita. Tadi saya tanya sama Budes,
keyakinan itu menurut Bunda siapa? Yang kepercayaan kita, agama kita. Ternyata bukan. Yang keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu adalah nanti berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang nanti akan disepakati bersama. Contohnya, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik motor? Kira-kira mengapa kita naik motor, Bapak Ibu? Kenapa kita saat naik motor kita harus pakai helm? Kira-kira untuk apa? Safety. Untuk keselamatan kita ya Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Kemudian, mengapa dulu saat pandemi COVID-19 kita senantiasa memakai masker? Supaya? Iya, berarti kita juga menjaga keselamatan diri kita, tidak tertular ya Bapak Ibu, keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang kita kan pakai helm karena takut polisi saja, takut ditilang. Kalau kita mempunyai keyakinan bahwa helm itu untuk keselamatan, ada atau tidaknya polisi pasti kita pakai. Itu yang kita maksud dengan keyakinan di sini, Bapak Ibu. Kemudian, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Misalnya, kamu tidak boleh datang terlambat. Nah, kira-kira nilai kebajikannya tidak datang terlambat itu apa? Disiplin ya Bapak Ibu, disiplin. Nah, kalau mereka mempunyai keyakinan untuk disiplin, mereka tidak akan terlambat. Tapi, kalau hanya ada dalam kamu tidak boleh datang terlambat, mereka kalau melanggar di peraturan dia akan mendapat hukuman. Seperti itu. Kalau mendapat hukuman, mereka akan timbul rasa takut. Kadang mereka berdusta. Gitu. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas atau sekolah dari waktu ke waktu. Jadi selama ini peraturan kita biasanya ada dilarang membawa HP, dilarang membawa senjata tajam. Itu kata dilarang atau tidak boleh bermain HP selama pembelajaran. Itu adalah suatu kalimat negatif. Nah, seharusnya itu kita jadikan dalam sebuah bentuk keyakinan. Kalau itu dirubah dulu dalam bentuk positif, nanti baru akan menjadi suatu keyakinan. Nah, ini ada contoh. Kita istirahat sebentar dulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Ini nanti bisa Bapak Ibu praktekkan sebagai wali kelas.
misalnya kita sudah membuat peraturan di kelas kita, kita rubah peraturan tadi menjadi keyakinan kelas. Kalau di kelas saya itu sudah saya rubah menjadi keyakinan kelas dengan harapan apa? Anak-anak dengan keyakinan kelas dia lebih menghargai nilai-nilai kebajikan. Bedanya apa Bapak Ibu? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat kita wali kelas, guru, dan wajib dipatuhi oleh anak kita tanpa kompromi. Jadi kamu harus patuh ini, tidak boleh terlambat, harus memakai sepatu di kelas. Itu mutlak kita yang buat. Lalu menyuruh anak untuk mematuhinya. Jika melanggar, nanti kita beri sanksi. Itu yang selama ini kita lakukan. Nah, sekarang kita sudah mulai belajar tentang bagaimana sih yang sebenarnya budaya positif di sekolah. Yaitu salah satunya peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kita mulai dari sejak lingkup kecil di kelas, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama murid. Curah pendapat murid dengan kita. Jadi munculnya dari murid, bukan dari kita. Kalau munculnya dari murid, dengan harapan dia akan menyadari bahwa itulah nilai-nilai kebajikan yang harus ditaatinya. Nah, contohnya begini, saya sudah membuatnya di kelas saya. Kita akan membuat yang
dari aman. Nah, setelah mereka buat di papan tulis itu beberapa peraturan, maka ada dia kalimat positif, ada kalimat negatif. Yang kalimat negatif itu harus kita ubah ke positif, Bunda. Ya, seperti ini dia. Biar tetap aja. Jadi kan tadi ada 10 peraturan. Jadi yang 10 tadi kita konversi mana yang negatif dirubah menjadi kalimat positif. Kita percepat aja ya Bapak Ibu. Kalau sudah ini langkah berikutnya Bunda. Keyakinan kelas, kita pikirkan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam peraturan ini. Nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan itu sepertinya saling menghormati, menghargai, bertanggung jawab, disiplin, menjaga kebersihan, menjaga keselamatan. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama. Oke, kalimat positif yang sudah kita buat tadi, kita ubah menjadi suatu nilai kebajikan. Nah, ayo, zakat dan waktu termasuk apa ya? Disiplin. Berarti ini adalah disiplin. Tugas itu dibuat itu termasuk apa? Bertanggung jawab kan? Ya, tapi apakah masuk ke dalam tanggung jawab juga? Iya. Jadi ini disiplin dan menjaga kebersihan. Ini tahapannya merubah kalimat positif menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan nanti ada yang sama. Nah, kita satukan dia. Misalnya disiplin banyak. Disiplin. Berarti kita sepakati disiplin menjadi keyakinan kelas kita. Ya, dan kita sepakati keyakinan kelas dengan menghormati ya. Disiplin. Berdua-dua. Kita buat tanggung jawab ya. Keyakinan kelas kita. Yang pertama disiplin, kedua tanggung jawab, ketiga sopan. Peraturan sekolah itu kita konversi ke nilai kebajikan. Iya, kan berawal ini dari kelas saja, yang kecil dulu kelas. Kita jadikan keyakinan kelas. Ada yang mau sekarang semuanya sudah sepakat bahwa keyakinan Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, kita minta kesepakatan atau persetujuan siswa. Berarti kita mulai besok ibu akan buatkan
Mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa mempraktekannya langsung nanti di kelas masing-masing. Kita awali saja dulu dengan yang kecil kelas kita. Mungkin kita belum bisa merubah peraturan sekolah kita, tapi kita awali dari peraturan kelas kita. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi disimpulkan tadi dari video saya tadi, yaitu tentang keyakinan kelas saya, kelas 7. Yang pertama disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas. Ketiga, sopan santun dalam perkataan dan perbuatan. Keempat, menghormati guru dan orang lain. Kelima, menghargai teman. Keenam, menjaga kebersihan. Nah, diharapkan dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak tadi, oleh murid-murid kita, mereka menyadari dan menghargai apa yang telah mereka buat. Nah, itu keyakinan mereka muncul dari diri mereka. Seandainya ada mereka nanti yang melanggar keyakinan kelas ini, kita proses, bukan kita hukum, bukan kita tegur, bukan apa, tapi kita proses melalui posisi kita tadi sebagai manajer. Kita tempatkan diri kita sebagai manajer melalui yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu tahapan untuk menyelesaikan kasus pada murid, yang mana pada tahapan ini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan murid, yang mana solusinya itu murid tersebut yang mencarinya sendiri, bukan kita, datang dari murid tersebut. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya kita akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau kita bilang seperti itu, pasti anak merasa dia stabil identitasnya, mereka tidak merasa disalahkan. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan misalnya begini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu pertanyaan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah juga melakukan penerapan segitiga restitusi ini pada kasus siswa kita. Videonya saya tampilkan. Waalaikumsalam. Silakan duduk Nanda. Apa kabar Misal dan Kirana? Nah, Ibu tadi dapat laporan bahwa Kirana tadi teriak-teriak dan marah-marah pada Misal. Apakah benar? Kenapa Kirana berbuat demikian? Karena saya kesal Bu sama Michelle. Dia selalu menyampaikan tugas saya. Makanya saya belajar aja. Tapi tadi tugas dia yang lebih nilainya daripada saya. Saya marah sekali sama dia Bu. Saya kan saya ada memang saja, bukan saya juga. Saya kira Oh begitu. Jadi Kirana marah karena tugas kamu dipraktek oleh Michelle dan dia bisa lebih tinggi. Nah itu adalah hal yang wajar. Kirana benar merasa itu. Ibu pun akan berbuat demikian jika ibu berada di posisi kamu. Nah sekarang Michelle, kenapa Michelle menyontek nak? Ya Bu, karena dia sama. Jadi Michelle menyontek karena Michelle tidak mengerti dengan pelajaran. Itu adalah hal yang manusiawi juga, karena masing-masing kita memiliki perbedaan dalam memahami setiap pelajaran. Nah sekarang ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusinya. Jadi Kirana, apa yang dilakukan kepada Michelle tadi nak? Saya memarahinya dan melempar buku. Kalau Michelle, apa yang bisa lakukan? Kirana ibu paham dan menghargai sikap kamu. Ibu juga senang kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi terhadap Michelle. Misalnya memukul Michelle. Kalau Michelle, ibu juga bangga pada kamu dan kamu juga patut bangga pada diri kamu karena kamu hanya diam saja dan kamu tidak melakukan perlawanan terhadap. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Tindakan Kirana dan Michelle apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau tidak, menurut Kirana, keyakinan kelas apa yang sudah Kirana langgar? Saling menghormati. Saling menghormati. Menurut Kirana, saling menghormati itu penting tidak?
tanggung jawab dan zikir itu penting tidak? Kalau menurut Kirana itu penting, lalu apa yang Kirana lakukan ketika sedang marah? Harus lebih sabar. Kalau misal bagaimana? Keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat ada tugas? Tanggung jawab. Baik, sekarang ada kedua, bersediakah untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Baik, sekarang bagaimana cara bisa untuk memperbaikinya, nak? Saya akan bertanggung jawab Bu atas tugas-tugas saya. Jika tidak mengerti, saya akan minta diajarkan. Kalau Kirana? Saya harus lebih sabar dan mengajar Michelle jika ada materi yang tidak ia pahami. Masya Allah, luar biasa sekali tindakan anak ibu berdua. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Terima kasih ya Nanda. Nah sekarang silakan Anda masuk ke kelas. Terima kasih ya Bu. Iya. Berikut adalah tanggapan murid terhadap kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Azhara, saya dari kelas 92. Saya merasa senang karena diajak berdiskusi oleh ibu guru untuk menyelesaikan masalah saya dengan Michelle. Dari kejadian ini mengajarkan saya untuk bersikap lebih sabar dan menghormati sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Chandra Winata dari kelas 92. Saya merasa senang diajak berdiskusi oleh ibu guru untuk menyelesaikan masalah saya dengan Kirana. Dari kejadian ini mengajarkan saya untuk lebih bertanggung jawab atas tugas saya. Jika saya tidak mengerti, saya akan bertanya kepada Kirana atau kepada teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Bu Yana bilang ke Ibu kalau zikir sudah 2 kali tidak diperbolehkan masuk oleh Bu Yana dalam pelajaran bahasa Arab. Apa benar itu? Benar, boleh. Kenapa? Apa yang zikir dilakukan? Tapi saya kebetulan dalam pagi ini di Vietnam. Karena saya lepas, lalu saya pergi ke kantin. Setelah saya pergi ke kantin, saya itu bergabung dengan anak itu yang sedang berolahraga karena saya senang berolahraga. Oh, jadi zikir keluar tanpa izin tadi, zikir lapar, lalu jajan ke kantin. Nah, itu adalah suatu hal yang wajar dan manusiawi. Ibu pun akan berbuat demikian. Jika itu lapar, pasti ibu akan mencari makan. Kemudian zikri pergi bermain bola, karena zikri senang bermain bola. Itu juga sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Karena zikri memenuhi kebutuhan kesenangan zikri untuk bermain bola. Nah, sekarang ibu mau tanya, kenapa zikri merasa lapar saat belajar? Karena saya tidak berapa Zikri tidak menyadari bahwa sikap zikri yang seperti ini akan membuat zikri ketinggalan pelajaran. Ya, Nah, sekarang kita cari solusinya bersama ya. ya, Bu. Zikri tahu tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau Zikri tahu, apakah keluar tanpa izin itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, Bu. Tidak sesuai. Berarti Zikri tahu dong apa keyakinan kelas yang sudah Zikri langgar. Menghormati guru dan disiplin, Bu. Iya. Menurut Zikri, menghormati guru dan disiplin itu apakah penting? Penting, Bu. Oke, ya benar. Menghormati guru itu penting, apalagi kalau kita ingin keluar, izin dulu dengan guru. Karena apa? Tidak selamanya kita baik-baik saja berada di luar. Kemudian sikap disiplin juga itu penting untuk membentuk karakter kita agar tumbuh nanti bisa menjadi orang sukses. Ya, Bu, saya mohon maaf karena saya sendiri sudah menggunakan zikir dan saya akan berjanji tidak mengulangi. Iya baik, sikap Zikri sudah baik, sudah mau meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Sekarang menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak lapar lagi saat belajar? Saya akan sarapan dulu buat di rumah sambil berangkat ke sekolah. Baik, Zikri, berarti kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Ibu bangga sekali dengan sikap kamu seperti ini. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Berikut tanggapan murid terhadap penyelesaian kasus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Jumna Putra dari kelas 1. Saya senang diajak berdiskusi oleh guru untuk menyelesaikan masalah. Kejadian ini mengajarkan saya untuk bisa disiplin dan menghormati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama Zikri. Pas di kelas Zikri mengatakan, "Bu, awak tobat Bu." Itu dia orangnya, bukan dia bilang gitu, "Awak tobat Bu." Jadi mungkin kalau perubahan itu kan
tidak drastis. Mungkin tobatnya sama Bu Pit, sama ibu yang lain belum tentu. Setidaknya ada perubahan sedikit, sama Bu Pit udah berubah. Nah, itu besok lagi berubah sama Bu Yana. Bu Yana sudah berubah. Alhamdulillah. Berarti sejak ibu kasih restitusi ini, alhamdulillah Zikri sudah berubah. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu, demikian penerapan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita mau adakan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dari apa materi yang sudah kita pelajari atau kita bahas hari ini. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bu Isra. Terima kasih Bu Pit atas waktunya. Di sini tadi Bu Pit sudah menerangkan tentang kalimat positif untuk siswa, bagaimana kedisiplinan siswa. Nah, di sini yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara kita bersikap jika ada anak yang melanggar peraturan sekolah dan kita tahu bahwa sikap pelanggaran ada sanksinya. Nah, sebagaimana yang telah ditetapkan, apakah kita tetap dengan sanksi yang sesuai aturan sekolah sekarang atau bersikap sebagai manajer seperti yang Ibu jelaskan tadi? Mohon penjelasannya, Bu. Baik, kita tampung dulu pertanyaan dari Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Bu Yana, silakan Bu Yana. Terima kasih kepada Bu Pit. Yang saya tanyakan di sini adalah sepanjang Bu Pit menjelaskan dalam disiplin positif ada yang saya ingat tadi tentang nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Apa saja sekiranya itu Bu Pit kebajikan yang bersifat universal tersebut? Terima kasih Bu Pit. Kebajikan universal. Satu lagi penanya lah. Satu lagi kita mintakan. Ada yang lain, Bu? Ada lain? Padi ada yang ingin ditanyakan? Ada Padi? Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Nah, itu materi juga baru pertama kali mungkin kami dengar. Mudah-mudahan ini materi bisa kita tindak lanjuti bersama. Baik Ibu pemateri, tadi Ibu pemateri sudah menjelaskan tentang restitusi. Bahwasanya restitusi itu adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya begini Bu, bagaimana jika anak atau murid tersebut sudah kita proses secara restitusi, tetapi murid tersebut masih juga belum ada perubahan, masih juga melakukan kesalahan tersebut. Itu bagaimana menurut Ibu? Terima kasih, Bu. Baik, sudah kita kumpulkan 3 pertanyaan. Saya coba jawab dulu yang 3 pertanyaan. Yang mana tadi pertama, Bu Isra menanyakan tentang bagaimana kita kan sudah memiliki peraturan sekolah nih Bapak Ibu. Lalu jika ada anak yang melanggar, tadi kata saya sebaiknya kalau anak yang melanggar kan kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Artinya kita tidak ada memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa yang melanggar. Sementara peraturan di sekolah kita yang sudah kita buat, jika ada peraturannya dan ada sanksinya. Contohnya begitu kan Mitra. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan Bu? Berarti kan suatu yang bertolak belakang ya. Apakah kita patuhi ikuti peraturan sekolah atau kita bertindak sebagai manajer?
Nah, kalau menurut saya, Bu Isra, keyakinan sekolah tadi itu kan tentunya harus dibuat oleh semua warga sekolah. Nah, sekarang kita bertahap dulu. Peraturan kelas kita sebagai wali kelas, kita rubah dulu, kita konversi peraturan kelas kita itu menjadi sebuah keyakinan kelas, sebagaimana seperti yang sudah saya terapkan di kelas saya pada video tadi. Nah, beranjak dari sana kan sudah ada keyakinan kelas. Apabila setiap kelas sudah membuat itu, artinya semua siswa sudah tahu keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, nanti keyakinan kelas itu yang akan dihargainya, yang akan dihormatinya. Nah, jika mereka melanggar, misalnya mereka terlambat, seorang siswa terlambat datang ke sekolah. Sementara dalam aturan kita, kalau terlambat datang sekolah, ada sanksinya. Sanksinya ada yang bermacam-macam, tergantung berapa kali dia terlambat ya Bu Isra di aturan sekolah kita. Semakin banyak dia terlambat, semakin berat sanksi yang kita berikan. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama sekali kita kan tadi udah bentuk keyakinan kelas. Kita tetap memposisikan diri kita sebagai manajer yang tadi bagaimana kita menyelesaikan mengajak anak berdiskusi untuk mencari apa masalahnya mereka terlambat dan apa solusinya. Solusinya itu dari dia. Misalnya tadi terlambat, kalau Zikri tadi dia lapar. Solusinya apa? Ternyata dia nggak makan. Solusinya katanya dia mau makan pagi lagi sebelum berangkat, sehingga dia nggak keluar masuk saja pas belajar untuk belanja. Nah, mungkin seperti itu. Nah, peraturan sekolah tadi bukan tidak kita patuhi, kita laksanakan juga. Kenapa? Karena peraturan sekolah kita belum kita konversi ke keyakinan sekolah. Kalau nantinya seandainya kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas, perlahan-lahan kita sepakati pula peraturan sekolah kita buat menjadi keyakinan sekolah. Yang mana harapan kita dengan adanya keyakinan sekolah, timbullah budaya positif di sekolah kita. Nah, begitu Bisra. Jadi kita jalani kedua-duanya. Selama peraturan sekolah itu belum menjadi keyakinan sekolah, tentu harus kita patuhi ya Bu. Itu jawaban dari pertanyaan Bisra. Kira-kira bagaimana Bu? Sudah terjawab ya Bisra? Ya. Kemudian pertanyaan Ibu Yana. Bu Yana tadi menanyakan, tadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal kalau kita di sekolah ini, salah satunya adalah yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yang 6 dimensi itu termasuk ke dalam nilai kebajikan universal. Karena itulah tujuan kita ya Bapak Ibu, membentuk karakter murid menjadi profil pelajar Pancasila. Tujuan lulusan kita sebagaimana visi dari sekolah kita. Lulusan kita berlandaskan atau berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Ke-6 dimensi itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Yang mana yang lainnya? Ada disiplin, ada saling menghargai, ada bertanggung jawab, ada semangat termasuk Bu. Kemudian ada kerajinan, toleransi. Itu semua termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana Bu Yana? Sudah terjawab Bu Yana? Oke. Kalau Pak Adi tadi mengatakan, Bu Pit, kan kita sudah merestitusi anak, tapi masih belum juga berubah. Ya Pak Di, kita sebagai manusia kita harus memaklumi ya, bahwa perubahan itu tidak bisa drastis. Kita sendiri saja belum bisa berubah itu drastis. Perubahan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kita harus menyadari itu semua. Mungkin karena anak itu sudah kita restitusi, dia sudah kita tempatkan di kita sebagai manajer, kita beri dia menyelesaikan masalahnya melalui segitiga restitusi, dia belum berubah. Mungkin karena itu mereka masih dalam melaksanakan itu setengah-setengah, artinya belum dari hati mereka untuk mengatakan solusi tadi. Maka kita sebagai guru adalah sebagai penuntun bagi murid kita untuk mencapai kekuatan kodratnya. Jadi Bapak Ibu, kita guru ini sebagai penuntun mencapai kekuatan kodrat anak. Kodrat anak itu ada 2, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita yang menuntunnya. Nah, penuh kesabaran kita menuntun. Memang masa-masa SMP ini adalah
negara kita, mereka peralihan dari anak-anak ke remaja. Maka sikap mereka itu memang banyak melanggarnya. Memang butuh tuntunan dari kita sebagai guru, butuh kesabaran kita, bagaimana kita merestitusi selalu pagi. Kalau sudah satu restitusi pertama tidak ulangi lagi, kita coba kedua, kita coba ketiga. Saya rasa murid itu adalah manusia yang punya perasaan. Saya rasa setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali mereka akan sadar. Oh jadi begitu. Mungkin begitu ya Pak Adi. Sudah terjawab tadi? Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan? Cukup Bapak Ibu? Cukup? Jadi kita simpulkan pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Jadi tujuan mulia dari penerapan budaya positif di sekolah kita adalah agar sekolah kita menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid, sehingga menunjang untuk tercapainya visi sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Jadi marilah kita mulai berkolaborasi untuk membentuk budaya positif di sekolah kita. Memang tidak bisa kalau hanya 1, 2, 3 orang saja. Memang butuh kolaborasi semua warga sekolah, dan kita harus meyakini bahwa perubahan itu tidak bisa drastis, tidak bisa cepat. Butuh waktu untuk melakukan perubahan. Sedikit perubahan, alhamdulillah, itu sudah sangat bermakna. Mana tahu sedikit-sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Insya Allah terbentuklah budaya positif di sekolah kita. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Demikian saja pembelajaran kita bersama pada hari ini. Saya di sini berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk mewujudkan bagaimana ketercapaian visi sekolah kita melalui adanya budaya positif. Akhirnya, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semua. Akhir kata saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang disampaikan tentang diseminasi yang disampaikan berbudaya positif sampaikan oleh Bu Fitri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Kita akhiri cara kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, nasrullah wa fadlul khalid basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Surya telah bersinar.
terima kasih. Ada lagi? Taufik, apa? Tidak boleh mengumpas teman, ya. Bagus sekali. Pik, kasih Bupit. Situ sini ya, Taufik. Ah, ini Taufik buat. Boleh dong, Mak. Tidak. Ada lagi, Nak?
Iya, bagus. Disiplin juga. Disiplin. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya, disiplin. Kira-kira kalau mengumpulkan tugas tepat waktu itu, tugas itu dibuat itu termasuk apa? Bertanggung jawab nggak kita? Iya. Berarti apakah masuk ke dalam tanggung jawab juga? Iya. Jadi ini disiplin dan tanggung jawab. Baju harus rapi. Iya, disiplin. Berkata sopan dan lemah lembut termasuk? Iya, sopan santun. Memperhatikan guru. Iya, bagus. Menghargai. Minta izin jika keluar kelas. Menghormati. Makan ketika jam istirahat. Disiplin. Menghargai teman. Iya, menghargai. HP ditinggal di rumah atau jika dibawa titip ke guru tiket. Iya, bagus. Disiplin. Belanja pakai uang sendiri. Iya. Bertanggung jawab atas perut yang lapar ya. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan ya. Kebersihan. Nah, sekarang banyak nggak yang sama? Banyak. Ini disiplin. 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 Berarti kita sepakati disiplin menjadi keyakinan kelas kita. Ya, kita sepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita. Yang pertama, disiplin. Disiplin. Yang kedua apa? Ada di sini tanggung jawab 2 buah. Kita buat tanggung jawab ya. Sopan santun. Menghargai dan menghormati ya. Apalagi? Kebersihan. Nah, ada 5 yang kita rumuskan keyakinan kelas kita. Yang pertama disiplin, kedua tanggung jawab, ketiga sopan santun, keempat menghargai dan menghormati, kelima kebersihan. Kira-kira ya Ibu setuju? Sepakat ini kita jadikan keyakinan kelas? Setuju. Ada Ibu sekarang semuanya sudah sepakat bahwa keyakinan kelas kita ada 5. Disiplin, tanggung jawab, sopan santun, menghargai atau menghormati, dan kebersihan. Oke, semua sudah sepakat? Berarti kita mulai besok Ibu akan buatkan posternya dan itu Anda bisa baca. Oke, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fadilah dari kelas 71. Saya mewakili teman-teman dari kelas 71 menyampaikan bahwa kami senang diajak berdiskusi oleh wali kelas kami, Ibu Fitri Jayanti, untuk membuat keyakinan kelas. Awalnya kami diatur oleh peraturan yang hanya dibuat oleh guru dan sekolah. Tapi sekarang kami membuat keyakinan kelas bersama-sama. Tidak ada paksaan dari ibu guru, sehingga kami akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang kami sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dayana Fadilah dari guru SMP Muhammadiyah 1 Padang, rekan kerja dari Bu Fitri Jayanti yang alhamdulillah kami kemarin sudah melaksanakan diseminasi budaya positif. Bu Fitri Jayanti sangat jelas dalam memaparkan mengenai apa saja budaya positif yang bisa kita terapkan kepada anak-anak. Sangat luar biasa dan sangat mengubah pola pikir kita sebagai guru dan terutama saya sebagai rekannya Bu Fitri Jayanti dalam membudayakan apa itu budaya positif terhadap anak, mulai dari segi pembelajaran, dari segi anak datang ke sekolah dan bagaimana seharusnya kita menyikapi segala sikap dan perbuatan anak yang sekiranya tidak mematuhi peraturan. Dan alhamdulillah dengan adanya diseminasi kemarin, kami yang beranggotakan 10 guru yang juga didampingi oleh kepala sekolah, yang insya Allah kami akan menerapkan apa saja yang disampaikan oleh Bu Fitri Jayanti kemarin mengenai budaya positif dan terutama bagaimana caranya kita menerapkan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan sehari-hari di sekolah. Tentunya hal ini tidaklah mudah, tetapi perubahan itu jika dilaksanakan sedikit demi sedikit maka insya Allah akan berdampak besar bagi peserta didik. Sekian refleksi dari saya terhadap Ibu Fitri Jayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan refleksi dari kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan bersama kepala sekolah, wakil, dan rekan guru di sekolah saya, SMP Muhammadiyah 1 Padang. Peristiwa yang terjadi adalah saya membersamai rekan sejawat saya dengan memberikan pandangan tentang penerapan budaya positif di sekolah saya. Pada awalnya saya melakukan ice breaking dan melakukan presentasi, kemudian menampilkan tayangan penerapan pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan di akhirnya saya melakukan tanya jawab bersama rekan sejawat. Perasaan saya sangat senang karena teman-teman mau mengikutinya dan bersemangat pula untuk mengikuti kegiatan ini. Mereka mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk sekolah kita. Pembelajaran yang dapat saya petik dari kegiatan tersebut adalah bahwa setiap ilmu yang kita peroleh sebaiknya kita lakukan praktik baik di sekolah kita untuk kemajuan sekolah. Awalnya saya ragu untuk melakukan kegiatan ini karena saya takut dikatakan menggurui teman-teman saya. Tapi setelah kegiatan ini, teman-teman sangat mengapresiasi dan memberikan respon positif terhadap kegiatan ini. Jadi untuk kedepannya saya tidak ragu lagi untuk membagikan ilmu yang saya peroleh kepada teman-teman saya. Penerapan yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin berkolaborasi dengan warga di sekolah saya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah saya agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi